Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-126 dalam serial pembangunan sebagai pemerdekaan. Pada sesi ke-125 saya menyampaikan pemikiran mengenai pupuk, ya, jalan keluar jangka pendek istilah saya, yaitu bagaimana menyelesaikan masalah pupuk secara intinya mengubah sistem industri pupuk dari model yang ada sekarang ke model membuat pabrik pupuk blending di seluruh Indonesia yang jumlahnya kalau untuk melayani kurang lebih 14 juta hektar sawah per tahun cukup 140 unit dengan kapasitas kurang lebihnya untuk melayani 100.000 hektar sawah. Nah, pada sesi 126 ini saya akan mencoba melanjutkan masalah pupuk, tetapi dari dimensi lain, yaitu dimensi bagaimana kita masuk ke dimensi masa depan sesuai dengan pemikiran kontradiktif secara teoritis dan empiris, yaitu bagaimana masuk ke siklus kontradiktif ke-6, di mana era lingkungan, era kesehatan holistik, dan era bioteknologi menjadi trendsetter pertumbuhan dunia. Nah, saya tidak akan mengulangi lagi apa concern political will dari Bapak Presiden, apa yang latar belakang umumnya. Saya langsung masuk ke bagaimana kita melihat dimensi pupuk ini dengan kemajuan zaman. Ya, kalau pupuk yang ada sekarang itu hasil dari perkembangan petrokimia tahun 30-an, sekarang zaman holistic health tahun abad milenium ini. Nah, apa dasar pikirannya? Ya, di sini saya tampilkan 3 gambar. Siklus nitrogen, siklus fosfor, dan siklus kalium atau potasium, yang mana inilah inti dari pupuk. Artinya apa? Apa makna dari gambar ini? Bahwa sebetulnya ya ada proses alam yang mengajarkan kepada kita berupa proses siklus yang mana alam bisa menyediakan sendiri apabila tidak kita rusak alam itu. Nah, inilah yang saya maksudkan, ya, kita berguru kepada alam untuk mengembangkan teknologi untuk masuk ke tren terbaru, yaitu kontradiktif ke-6. Ilmunya yang paling penting di sini adalah bioteknologi. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana dunia sudah berkembang, ya, dalam bioteknologi ini. Ya. Ada yang berhubungan dengan biofarma, ada dengan industrial biotech, ada agricultural biotech, ada food biotech, dan seterusnya. Dipandang dari sudut pasar, ya, pada tahun 2019 hasil riset menunjukkan market size dari biotech ini mencapai 295 miliar dolar. Ya, number of businesses-nya 11.343 dan employment yang ada dalam teknologi biotech ini kurang lebih 886.000 lebih atau hampir 1 juta orang. Artinya inilah gambaran ke depan, ya, teknologi atau bioteknologi sudah demikian berkembang. Nah, saya tidak akan mengulang lagi, tapi menampilkan saja di sini bagaimana pupuk yang kita gunakan itu ternyata sudah lebih tinggi dari tingkat India, Thailand, dan juga Amerika Serikat. Nah, perbandingan di sana menunjukkan bahwa kita boros, ya, tidak mencari alternatif, dan apa yang bisa kita kembangkan. Maka saya menyampaikan pemikiran solusi jangka panjang tersedia pada blending plus bioteknologi. Ya. Jadi bukan menghilangkan A atau B, ya, tetapi bagaimana kita mencari suatu win-win. Ya, satu,
cara membuat pupuk ya dengan blending menyebar seluruh Indonesia, dimasukkanlah bioteknologi ke sana, maka jadilah formula blending dan bioteknologi. Nah, di sini ada gambar ya mengenai application of biotechnology in food, pharmaceutical and agricultural industry, hanya untuk menambah bahan presentasi supaya bisa dipahami apa yang kami sampaikan. Nah, kemudian ada gambar di sini, ada satu tren yang menunjukkan bahwa selama 96 ya sampai 2017 satu jenis bioteknologi yaitu tanaman transgenik ya telah berkembang dari tidak ada katakanlah pada tahun 2017 mencapai 189,8 juta hektar. Ya sekarang pasti lebih banyak lagi. Nah, di mana saja itu transgenik sudah dikembangkan ya di banyak negara. Tapi yang paling banyak itu nomor 1 di Amerika Serikat, ya penuh sebagai pengembangnya. Nah, nomor 2 Amerika Serikat umumnya untuk jagung, soybean, cotton dan seterusnya. Ya bisa dilihat di sini negara-negara di dunia ya yang menggunakan tanaman transgenik. Banyak jenisnya transgenik ini. Ada yang misalnya tahan terhadap hama seperti BT cotton, BT corn, ya. Ada sifat-sifat yang lainnya juga. Yang menarik apa? Ya, ternyata dalam tempo 21 tahun, ya, tanaman biotek ini sudah berkembang ya 9 juta hektar lebih. Artinya penambahan di dunia tanaman biotek ini sudah hampir sama ya dari lahan hampir sama dengan lahan fungsional atau lebih besar dari luas lahan baku sawah Indonesia per tahunnya. Artinya apa? Tingkat adopsi biotek ini sangat tinggi, tetapi Indonesia belum masuk ke era ini, kecuali kita sudah lama mengkonsumsi hasil biotek, hasil tanaman produk rekayasa genetik seperti tempe katakanlah, atau ternak kita dikasih jagung, itu sudah dapat dipastikan kalau jagung itu diimpor dari Brazil, dari Amerika, itu jagung biotek. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pada sesi ini kami menyampaikan pemikiran kurang lebihnya pupuk sama dengan bioteknologi. Apa? Kembali di sini ada 2 gambar. Saya ingin mengkontraskan antara pupuk kimia urea khususnya hasil dari Haber-Bosch teknologi yang bisa menangkap nitrogen dari udara yang jumlahnya kurang lebih 79% oleh gas, ya hasil menjadi urea atau amonia. Ya, teknologi alam basisnya adalah mikroorganisme. Mikroorganisme inilah ada yang memfiksasi nitrogen dari udara, ada yang mengambil, melarutkan dari tanah untuk fosfor, katakanlah. Ini 2 contoh bagaimana teknologi buatan manusia dan teknologi yang disediakan alam untuk bisa kita lihat secara seksama. Nah, ini sebagai gambar ada flow, bagaimana gambarannya fiksasi nitrogen baik secara biotik maupun biotik. Terus ya unit atau pasukan terkecil adalah bakteri. Dalam konteks ini saya sering menggambarkan bahwa hidup kita ini diatur, dikondisikan oleh mikroorganisme. Salah satu contohnya adalah apabila kita ingin mengembangkan pertanian di gurun pasir, kemudian persoalannya hanya ada pada pupuk NPK dan irigasi dan benih unggul,
maka gurun pasir itu bisa ditanami segera. Tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena di sana sangat sedikit terdapat mikroba. Mengapa demikian? Karena sangat sedikit bahan organik ada di tanah gurun pasir. Oleh karena itu, ukuran kesuburan tanah adalah diukur oleh karbon atau bahan organik, C organik istilahnya. Nah, kalau C organik sudah di bawah 1%, itu tanah gurun. Kalau C organik di bawah 2%, itu sudah kritis katakanlah. Tanah di Indonesia, terutama di Jawa ini, termasuk di lahan-lahan perkebunan yang dikelola oleh BUMN, misalnya nanti saya pertunjukkan, kandungan C organiknya itu sudah rendah atau sudah sangat rendah. Oleh karena itu, kehidupan mikroorganisme di sana sudah kurang baik, sudah tidak baik. Karena C organik adalah sumber energi, sumber makanan, sumber kehidupan bagi mikroba. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, seperti saya sampaikan tadi, kita lihat di sini negara-negara di luar Amerika Serikat, ya seperti Cina sudah mengembangkan bioteknologi dalam bidang pertanian dengan pangsa pasar yang terus menaik, ya, yang perlu menjadi perhatian kita. Nah, sekarang saya buatkan suatu tabel di sini, ya, yang saya ambil dari Kundan. Ya, contoh dari bakteri yang bisa memfiksasi mengambil nitrogen dari udara. Ada Azospirillum, Azotobacter, dan seterusnya. Ya, silahkan bisa dilihat. Ya, kemudian ada yang untuk melarutkan fosfat. Ya, panjang di sini ada bakteria, ada jamur, ada Actinomycetes, ya. Ada juga bakteri yang bisa melarutkan potasium, ya. Artinya apa? Unit bioteknologi ini ada bergerak di bidang mikroorganisme ini. Nah, saya ingin mengungkapkan sekarang pengalaman pribadi saya, ya, di PT PEN 7, khususnya di Bunga Mayang, ya, dan Cinta Manis. Sebagaimana telah saya kemukakan di sana, ya, hasil bali tanah, ya, pada tahun 2012 mencoba melihat kondisi tanah di sana. Ternyata di pabrik gula kebun tebu di pabrik gula Bunga Mayang dan Cinta Manis, ya, khususnya di Bunga Mayang, pH-nya sudah di bawah 5, sudah asam, sudah masam dia. Di Cinta Manis juga hanya di sektor ke-6 yang masih di atas 5, yang lainnya udah di bawah 5. Ya, C organiknya rendah atau sangat rendah, R itu rendah, ya, dan S sangat rendah. Luas areal tebu giling 17.000 pada tahun 2018, 15.000 pada tahun 2019 menurun dengan tingkat produktivitas yang sangat rendah, yaitu 59,1 ton dan 49,8 ton. Ya, ini berkaitan dengan kondisi tanah yang sudah rusak. Nah, kemudian kami melakukan suatu percobaan, ya, pada area yang cukup luas dengan bekerja sama dengan para peneliti di sana, ya, dengan mencoba menerapkan penurunan dosis dari dosis normal, ya, sesuai dengan rekomendasi seperti dapat dilihat pada sebelah kiri dosis kontrol dan dosis 50% atau perlakuan, ya, yang mana nanti ketemu ternyata dengan menggunakan pupuk cair maggot, FCM itu singkatan dari pupuk cair maggot, ya, kita bisa menghemat biaya, ya, net biaya pupuk saja hampir 2 juta rupiah per hektar. Ya, artinya, ya, tingkat produktivitas sudah naik, ya, biaya juga menurun dan tingkat kesuburan tanah juga membaik dibandingkan dengan kontrol atau dosis yang direkomendasikan sekarang. Ya, nah, hasil penelitian itu kami publikasikan di majalah ini, ya.
Nah, dan sangat menarik hasilnya, ya, karena biaya menurun, kesuburan tanah meningkat, ya. Tapi sayang sekali, ya, inovasi ini tidak berlanjut, ya, atau bahkan mungkin berhenti, ya. Padahal di tempat lain dan ada perusahaan juga yang sudah mendaftarkan izin edar di Kementerian Pertanian, ya, hasil olahan pupuk cair yang diolah oleh maggot, black soldier fly, itu menghasilkan pupuk yang baik. Bisa dibaca di majalah Trubus edisi tahun 2015 kalau tidak salah, bagaimana petani Kerawang sudah melakukan testimoni, ya, dan juga ada perusahaan PT Sumi Asih, ya, memanfaatkan pupuk yang hasil proses biokonversi oleh black soldier fly untuk perkebunan teh di Jawa Barat. Hasilnya bagus, ya, tetapi proses ini rupanya belum tersambut dengan baik, ya, sehingga masih banyak hambatan. Nah, ada tambahan lain, ya, saya mendapatkan kabar yang menggembirakan dari Profesor Maggie Tenawijaya dari IPB, ya, kalau kita mengembangkan proses biokonversi sampah organik oleh black soldier fly, ya, kita akan mendapatkan larvanya, ya, yang rupanya bisa dijadikan obat stroke. Masih banyak lagi penemuan-penemuan lain yang bisa kita lihat, ya, tetapi intinya, ya, kenapa saya katakan ini adalah upaya jangka panjang untuk mengatasi masalah kelangkaan pupuk, intinya adalah iklim inovasi atau iklim mengubah atau mentransformasi suatu usaha, ya, dengan mengandalkan hasil-hasil riset, termasuk di bidang teknologi yang sudah established sekalipun, sebagaimana yang digambarkan oleh bioteknologi, perkembangan bioteknologi di dunia, ya, Indonesia ini dapat dikatakan sangat lambat, ya. Oleh karena itu, political will, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, sebagaimana kami disampaikan di quote oleh banyak media, harusnya menjadi penyemangat untuk semua jajaran, ya, sehingga kita bisa melakukan, mengembangkan suatu iklim inovasi, perubahan yang cepat, supaya kita bisa segera menyiapkan diri masuk ke gerbong baru zaman yang akan datang, yaitu zaman kesehatan holistik, zaman lingkungan, zaman bioteknologi. Ya, bioteknologi sama dengan pupuk. Ya. Bioteknologi bisa mengubah tanaman, ya, mengkondisikan sifat-sifat, ya, apakah dengan transgenik, apakah dengan gene editing, katakan nanti, ya, sehingga dia bisa hemat dalam penggunaan energi. Nah, dan penggunaan pupuk. Saya pikir Indonesia perlu masuk ke sana, ya, supaya tidak tertinggal dari gerbong zaman baru ini. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.